sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat-kataku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Apa? Semua musuh gemetar. Dengan satu suara katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau Tuhan, Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan, sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam Kau yang terbesar. Besar di dalam besar di dalamku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah sepertimu. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan, semuanya hanya karena anugerah-Mu Bapa yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua karena campur tangan kuasa-Mu Tuhan.
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
lagi mengenalmu Tuhan. Kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikan hamba yang berkenan selalu. Ku mau berkenan, mau berkenan selalu. Ku mau berkenan, mau berkenan selalu. Biarlah kita memuji Tuhan. Kami bersyukur atas Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, ini kami Tuhan, ini kami datang untuk lebih mengenalmu. Katakan naikkan pujian penyembahanmu buat Tuhan. Kami bersyukur.
Kami yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena kami milik Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan melayakkan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk petang hari ini. Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami beribadah. Sebab ada waktu di mana kami tidak bisa melakukannya lagi. Itu sebabnya kami petang hari ini mengucap syukur. Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Menuntun kami sampai di rumah Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Dan sekarang Tuhan, waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami juga Tuhan. Kuduskan kami supaya kami dapat berkat dari firman yang ditaburkan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan layakkan. Biarlah firman yang ditaburkan adalah firman untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau di bawah otoritas Tuhan. Silahkan Tuhan berbicara atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita petang hari ini, saudaraku? Amin ya. Suaranya pelan sekali ya. Baik. Bulan Agustus tidak lepas dari kata merdeka ya. Dan mungkin minggu-minggu atau hari-hari di mana kita selalu ingat akan kemerdekaan kita ya. Tapi di dalam rumah Tuhan pun ternyata kita memiliki tema-tema tentang merdeka. Jadi bersyukur ya, jemaat Tuhan itu mengikuti atau paling tidak supaya jemaat-jemaatnya tahu apa itu merdeka dan bagaimana berlaku menjadi orang yang merdeka. Nah, kali ini adalah merdeka dari keangkuhan hidup gitu ya. Jadi apakah anak-anak Tuhan itu sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Merdeka dari keangkuhan. Kalau saya membaca dari Kamus Bahasa Indonesia, merdeka itu berarti bebas, lepas dari ikatan ya, lepas dari belenggu begitu ya. Jadi bebas. Kita bisa menentukan langkah kita sendiri. Itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia seperti itu ya. Bisa berdiri di kaki kita sendiri. Lalu apa kata Tuhan merdeka itu? Ya, tentunya dari Sabtu ke Sabtu itu sudah dibahas. Nah, Sabtu ini kebagian merdeka dari keangkuhan hidup. Nah, pertanyaannya adalah tadi saya ulang, apakah kita sungguh merdeka? Ya, apakah kita benar-benar merdeka? Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari atau didasari dari 2 Korintus 10 ayat 5 begitu ya. Jadi ini adalah nats kita menjadi tema kita di Sabtu ini. 2 Korintus 10 ayat 5 berbunyi demikian. Kami menghancurkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk melawan pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran yang mengarahkannya kepada Kristus. Saya tandai kata menghancurkan dan keangkuhan ya. Karena ini ada hubungannya. Kalau kita telisik lebih dalam, keangkuhan itu awal dari kejatuhan atau kehancuran. Jadi apa itu angkuh dulu ya? Angkuh itu congkak, sombong gitu ya. Merasa dirinya paling benar. Ya, merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling luar biasa, begitu. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang angkuh, banyak orang-orang yang congkak. Mungkin diri kita sendiri, mungkin saya juga adalah orang-orang yang angkuh gitu.
Kenapa kita memiliki keangkuhan? Apa yang menyebabkan kita angkuh? Pada dasarnya setiap manusia atau setiap kita punya harga diri. Kalau harga diri kita dijatuhkan, kalau harga diri kita disinggung, maka kita jadi emosi atau terluka. Nah, maka untuk membetengi itu ada yang disebut dengan kata angkuh atau sombong begitu ya. Supaya orang itu bisa menghargai kita gitu. Lalu sebenarnya keangkuhan itu dilatar belakangi oleh apa saja. Jadi orang bisa angkuh itu karena apa? Ya. Jadi kalau saya melihat dari gaya hidup orang sekarang gitu ya. Jadi beberapa saya simpulkan. Saya suka menganalisis orang. Jadi mungkin saya hanya melihat gitu ya. Saya suka menganalisis orang. Oh, orang ini kebiasaannya seperti ini, maka dia nanti akan bertindak begini gitu ya. Analisis saya cenderung benar begitu. Karena saya biasanya tidak ngomong ke orang lain, tapi saya berpikir sendiri gitu ya. Menganalisis, membuktikan, oh ternyata pendapat saya benar begitu. Nah, beberapa hal yang menyebabkan orang angkuh gitu ya, atau mau punya keangkuhan, itu terlalu percaya diri. Ya. Jadi setiap orang yang terlalu percaya diri, itu dia bisa angkuh atau bisa congkak begitu ya. Nah kalau saya dasari di sini dari Yesaya, ada kisah di balik ini gitu ya. Dari Yesaya 14 ayat 12 dan 15. Tentang kepercayaan diri itu membuat seseorang itu ingin mendapat pengakuan begitu ya. Boleh di skip ya. Jadi pengakuan itu penting begitu ya. Dari setiap yang dilakukan orang tersebut. Jadi karena terlalu percaya diri, boleh percaya diri itu bagus ya. Tetapi kalau terlalu percaya beneran, lebih banget gitu, itu yang sangat bisa menjatuhkan kita. Nah, ada satu hal yang mengingatkan saya tentang terlalu percaya diri. Saudara tahu Lucifer, ya? Lucifer ini sebetulnya siapa? Malaikat. Tapi malaikat ini terlalu percaya diri sungguh gitu ya. Benar-benar terlalu percaya diri seolah-olah dia bisa seperti Tuhan ya. Jadi kemudian dia diusir ya toh. Jadi iblis atau setan atau Lucifer ini diusir dari surga karena kesombongannya itu. Terlalu percaya diri bisa seperti Tuhan begitu ya. Dia begitu sombong untuk mencoba menggantikan Allah sebagai penguasa sejati dan sombong untuk alam semesta. Jadi dia bisa berkuasa seolah-olah dia bisa menguasai alam semesta ini. Nah, akibatnya apa? Dia diusir. Jadi orang yang terlalu percaya diri itu juga tidak baik. Semua yang terlalu itu tidak pas, begitu. Jadi anak-anak saya sudah terbiasa anak-anak ya, di sini banyak murid. Saudara, seringkali percaya diri kita itu sangat mengganggu orang lain sebenarnya juga iya. Ya, jadi terlalu pede ya. Kalau saya lihat kadang-kadang penampilan pun itu membantu kita menjadi percaya diri, betul. Tapi kadang-kadang kelewatan. Pakai bajunya mungkin kurang bahan karena percaya diri gitu ya. Atau mungkin karena percaya dirinya bawa mobil orang lain gitu ya, ngakunya mobil sendiri misal gitu ya. Jadi saya berharap kita tidak seperti itu ya, saudara tidak seperti itu. Jangan terlalu percaya diri. Yang kedua itu karena popularitas. Banyak orang populer ya, terkenal ya, seneng. Jadi terkenal itu seneng, makanya banyak orang pengen viral. Nah ini yang membuat orang menjadi angkuh ya, sombong gitu ya, dikenal. Wah like-nya berapa banyak gitu ya, seneng begitu. Nah
Di dalam hal ini saya menemukan kisah Raja Uzia. Ya, Uzia itu raja yang diangkat ketika berumur 16 tahun, jadi masih sangat muda. Nah, karena dia dipilih Tuhan juga, awalnya dia adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, begitu ya. Jadi Tuhan pun memilih ia menjadi raja bagi bangsa Yehuda di umurnya yang masih 16. Dalam masa kepemimpinannya Tuhan selalu menolong dan bergerak di sampingnya. Sehingga Raja Uzia menjadi raja yang terkenal dengan keberhasilannya. Ya, jadi terkenal dia ya. Nah, namun perhatikan, orang yang senang terkenal itu kan senang dipuji. Jadi Raja Uzia, namun pujian ya karena dikenal orang, dielu-elukan orang begitu ya. Yang ia dapatkan malah menjadikan Raja Uzia menjadi raja yang sombong. Jadi hati-hati, Anda viral, kemudian Anda dipuji, terus Anda lupa bahwa itu akan bisa menjatuhkan Anda ya. Nah, ia pun mulai tidak setia kepada Tuhan dan berani untuk membakar wangi-wangian yang seharusnya bukan dia lakukan. Dan apa yang terjadi pada Raja Uzia? Kena kutuk apa? Kusta. Ya. Jadi setiap tindakan keangkuhan itu ternyata mendatangkan malapetaka. Ya, mendatangkan kehancuran. Itu baru dua ya, itu popularitas. Lalu yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah kekayaan. 2 Raja-Raja 20 ayat 13 dan 17 ini mengisahkan atau mengingatkan saya pada Hizkia. Ya, Raja Hizkia itu raja yang pernah ditolong oleh Tuhan pada waktu dia sakit. Ya, sakit hampir mati, kemudian Tuhan menyembuhkan. Bahkan umurnya bertambah panjang gitu ya, jadi diberi kesempatan hidup. Nah, pada waktu itu ada kunjungan dari negara adidaya yaitu Babel ya. Walaupun alasan resminya itu nengok Hizkia begitu, yang disebutkan untuk kunjungan kalau kita tuh mungkin besuk gitu ya, dari sakitnya ditengok begitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Hizkia kepada orang yang mengunjunginya? Dia bukan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan memberikan satu mukjizat sehingga dia bisa sembuh dan dia sehat kembali, tidak dia lakukan itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah pamer. Pamer apa? Pamer istananya, pamer kekayaannya ya. Mungkin kalau sekarang itu mobilnya berapa begitu ya, rumahnya berapa gitu ya. Kalau saya lihat itu selebritis itu ya, pamernya rumahnya, mobilnya, apanya ya. Tapi bukan Tuhannya yang dipamerkan gitu ya. Apakah saudara juga seperti itu? Memamerkan kekayaan, ya, harta benda yang dimiliki. Apakah seperti itu? Nah, pada dasarnya orang pun kaya itu tidak salah. Ya. Tetapi kalau kemudian kekayaan itu menjadi fokusnya, dia memikirkan segala sesuatunya itu harta bendanya yang untuk dipamerkan gitu ya. Nah, sedihnya apa yang akan terjadi? Ya, apa yang terjadi pada Hizkia? Tentu saja ada malapetaka yang ditimbulkannya, ya. Kemudian hartanya dipindahkan oleh Tuhan. Jadi dialihkan hartanya, ya. Jadi tidak ada lagi hartanya di kerajaannya. Kalau saudara baca di kisah ini ya di kisah ini,
saudara pasti akan bisa menemukannya, ya. Jadi Hizkia mendapat kunjungan dari Raja Babel, tapi dia tidak melakukan kesaksian tentang kesembuhannya, tapi pamer, ya. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan dan kekayaannya dialihkan. Jadi Tuhan itu bisa mau apa saja bisa, ya. Kita ini hanya sebutir debu. Anda bisa mengambil segenggam debu, tapi Anda mungkin susah mengambil satu butir debu. Dan itu adalah kita. Jadi nggak usah pamer, ya. Orang yang kaya, bahkan kaya sekali, justru biasanya tidak sempat pamer, ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang menyebabkan orang menjadi angkuh. Kepandaian. Merasa punya akal budi, pikirannya hebat gitu ya. Orang yang pandai cenderung ateis. Apa itu ateis? Tidak mengenal Tuhan. Dia tidak merasa segala sesuatu itu yang melakukan adalah Tuhan. Kalau saya melihat beberapa, dulu murid saya ada yang ateis ya. Dia merasa bahwa ya itu normal ya seperti itu gitu ya. Saking pandainya dia memikirkan segala sesuatunya dengan logikanya. Ya logikanya memang begitu. Jadi orang pandai itu cenderung ateis. Nah, apakah saudara itu bagian atau salah satunya yang merasa begitu? Saya naik kelas karena saya belajar. Saya dapat pekerjaan karena saya berusaha keras, itu logika. Nah, seringkali kita berpikir seperti itu. Tanpa berpikir bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Suatu kali saya didatangi seseorang. Orang ini pandai sekali. Dan dia bercerita pada saya, "Wah, Bu, saya benar-benar kena batunya." Kenapa? Selama ini saya berpikir apa yang saya lakukan itu ya memang wajar begitu. Tidak ada faktor X-nya katanya. Tapi suatu kali saya benar-benar kena batunya. Dan itu membuat saya tahu bahwa ada unsur lain di dalam semesta ini yang menjadikan segala sesuatunya. Tanpa campur tangannya pasti tidak mungkin. Jadi tidak ada yang kebetulan di hidup kita. Orang sering mengatakan kebetulan saya bertemu denganmu. Tidak ada yang kebetulan. Setiap hari dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan. Saya yakini itu. Nah, kepandaian atau akal budi atau pikiran ini saya terinspirasi dari kisahnya si Abraham dan Sarah ya. Gak punya anak gitu ya. Lalu si Sarah atau Sarai mengatakan pada Abraham, "Udah ambil saja itu Hagar supaya punya anak." Itu logikanya. Karena Sarah mandul. Padahal harusnya mereka sangat paham. Tuhan sudah pernah berjanji untuk menjadikan Abraham itu menjadi bapa segala bangsa. Tapi apa yang terjadi? Sarah berpikir dengan caranya sendiri, ya. Andai kata Sarah ini tidak mengatakan, "Hai suamiku, ambillah Hagar supaya kita punya keturunan." Seandainya Sarah tidak mengatakan itu dan Abraham tidak menuruti atau tidak mendengarkan atau tidak melakukan, maka dunia ini mungkin nyaman ya. Perang Palestina, Israel gitu ya, tidak akan terjadi ya. Karena kita punya saudara tiri. Itu yang menyebabkan perang. Nah, andaikan itu yang saya pikirkan begitu. Andaikan tidak berpikir dengan logikanya sendiri, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini.
Itu hanya kisah yang ada di Alkitab ya, yang salah satunya. Yang lain banyak kisah-kisah yang mengandalkan tentang logika, tentang mengandalkan kepandaian, itu banyak. Nah, dalam dunia nyata pun kita sama. Waduh, kalau saya tidak bisa lulus SIM, mengikuti SIM secara formal, wah saya nembak saja, gitu ya, itu logikanya. Itu yang gampang. Atau mungkin ngurus sesuatu, amplopin saja. Itu masih banyak loh. Walaupun negara kita sudah menerapkan keterbukaan, semua serba satu pintu, tapi ternyata dalam kenyataan tidak begitu. Ada orang-orang tertentu yang masih saja menggunakan akal budinya seperti itu. Ya. Jadi kepandaian atau akal budi itu bisa menyebabkan orang angkuh. Lalu yang kelima adalah kekuasaan. Nah ini yang paling luar biasa tuh karena kekuasaan. Punya kuasa, punya otoritas, punya kekuatan yang luar biasa gitu ya, dia menganggapnya. Kalau menjadi pemimpin, semua kuasa ada di bawah tangan saya. Nah ini bahaya. Mungkin saudara saat ini menjadi pemimpin, punya kuasa. Apakah pemimpin yang takut akan Tuhan? Atau pemimpin yang tidak takut Tuhan? Nah, kalau kita mengingat kisah Nebukadnezar, ya, Nebukadnezar ini begini, ya. Jadi semua itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemudian kebesaranku telah kubangun menjadi kerajaan? Nebukadnezar mengatakan begitu. Belum habis dia bicara. Apa yang dilakukan Tuhan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih padamu. Jadi kekuasaan itu punya Tuhan, bukan punya kita. Kalau Anda jadi pemimpin, kekuasaan itu milik Tuhan. Kenapa kita disuruh patuh kepada pemimpin? Karena pemimpin yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan. Jadi kuasanya ada pada Tuhan. Jadi kita harus tunduk pada pemimpin. Oktober nanti pemimpin kita baru. Dengan segala peraturan yang ada kita harus tunduk. Nah, tapi kalau jadi pemimpin nanti seperti Nebukadnezar bisa beralih. Ya. Contoh-contoh luar biasa di Alkitab itu kalau kita selidiki. Kemudian siapa? Herodes. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah. Jadi sampai rakyatnya itu mengagungkan ya, saking berkuasanya dia. Dan seketika itu juga ia dilempar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Ini beberapa hal yang menyebabkan orang angkuh. Ya, terlalu percaya diri, senang akan popularitas, ya kaya gitu ya. Kemudian pandai sekali, punya kekuasaan. Nah ini biasanya membuat orang angkuh, membuat orang sombong. Dan apa yang terjadi tadi, kisah-kisah ini mengatakan bahwa tidak ada gunanya semuanya itu. Karena semua milik Tuhan. Kapan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita sakit pertama kali yang kita cari apa? Obat.
tapi kita tidak berdoa. Duh, kepalaku pusing. Mana ya obatnya? Saudara, saya terus terang tidak mengandalkan obat ya. Saya itu orang yang anti obat. Jadi puji Tuhan, saya diberi kesehatan oleh Tuhan luar biasa. Kalau bisa, kalau tidak sakit sungguh yang sangat bangetin, saya tidak minum obat. Karena saya percaya, kalau saya sakit itu mungkin saya lelah. Kalau saya pusing itu karena saya lapar. Betul enggak? Ya. Jadi kalau saya lapar itu saya pusing. Jadi saya menghindari obat, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memang memberi saya kesehatan luar biasa. Ya, nah lalu apa yang kita akan ingat supaya kita tidak angkuh? Boleh diganti slide-nya. Ya. Mari kita akan lihat ada dua hal yang besar kita mau baca di sini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada di Amsal 18 ayat 12. Dan yang satunya lagi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jadi kita mau pilih apa? Mau pilih tinggi hati, congkak, sombong, angkuh, atau mau pilih rendah hati? Orang yang rendah hati itu ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati itu mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Sebetulnya apa sih yang mau kita banggakan dari diri kita? Kadang-kadang saya juga berpikir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang mau kita banggakan? Tas yang ratusan juta, lalu terus buat apa? Ya. Rumah yang mungkin miliaran, buat apa? Karena kita kaya dipamerkan, ya. Perhiasan kita pamerkan. Ada orang kapan hari itu ya di TikTok atau di mana itu orang pakai emas gelangnya satu tangan begini gitu ya. Nah, lalu buat apa kalau sudah seperti itu ya. Jadi mari kita melihat kembali bahwa ayat-ayat yang Tuhan berikan kepada kita menguatkan kita untuk menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Saya katakan tadi kita ini hanya sebutir debu. Jadi ngapain sombong? Orang yang benar-benar rendah hati, ya, dia tidak mudah untuk marah. Dia juga enggak kepengen ya untuk dikatakan, oh kamu begini, oh kamu begitu. Tidak. Jadi mari kita lihat dua ayat ini mengingatkan kita tinggi hati mendahului kehancuran. Kisah-kisah yang saya sampaikan tadi itu sudah jelas bahwa kalau orang angkuh itu pasti hancur. Orang angkuh itu pasti jatuh hidupnya. Jadi mari kerendahan hati ini kita pupuk. Kalau toh orang lain tidak menyapa kita duluan, ya kita dulu menyapa. Tidak masalah, ya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Enggak usah mikir nanti kalau saudara benar-benar rendah hati, saudara itu akan mendapatkan pujian. Itu otomatis, itu firman Tuhan. Jadi enggak usah ngarepin apa-apa, Tuhan pasti kasih pujian. Ya, next. Kita lihat ayat terakhir ini, ya. Baik, Yeremia 17 ayat 5 berbunyi begini. Saya takut baca ini karena ada kata terkutuklah gitu ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu biasanya memang jadi sombong karena tadi lupa bahwa segala sesuatu ada unsur X-nya yaitu Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas kita. Jangan sampai kita tuh terkutuk ya. Kalau sudah dikutuk, berkat-berkat Tuhan itu tidak akan datang.
berkat-berkat Tuhan itu tidak akan pernah menghampiri kita. Berkat Tuhan itu apa? Apakah secara materi saja? Oh ya jelas tidak. Materi iya. Selain materi juga iya. Jadi jangan sampai kita dikutuk. Ya, terkutuklah orang. Ngeri juga kan. Kalau dikutuk itu kalau dalam cerita-cerita, dongeng-dongeng itu kita bisa lihat ya. Dikutuk jadi apa begitu ya. Itu kalau dongeng. Nah, ini kalau terkutuk itu kan berarti seumur hidup kita bahkan sampai keturunan kita. Coba bayangkan. Jadi mari kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Mengenal Tuhan. Dari mana caranya? Membaca firman. Jangan sampai dikalahkan dengan HP yang isinya mungkin TikTok, Instagram, lalu apa lagi ya. Begitu kita scroll gitu ya, gesek gitu ya, keluar macam-macam. Dan itu membuat kita untuk melihat terus gitu ya. Loh saya itu lihatnya itu kok pembicara-pembicara itu loh. Hamba Tuhan itu loh. Ya, banyak ya. Sekarang kan semua hampir hamba Tuhan itu juga masuk sosial media begitu ya. Apakah itu berdosa? Tidak. Anda mendengarkan baik. Tapi siapa yang memandu Anda? Siapa yang bisa memberi bimbingan pada Anda bahwa firman yang disampaikan itu benar? Sepertinya itu banyak yang benar. Tapi iya atau tidaknya kita tidak tahu. Di mana kita bisa menemukan sesuatu yang baik? Ya dalam rumah Tuhan. Ada yang bimbing ya. Kalau sekadar Anda melihat yang ada di HP, itu panduan kita lemah sekali. Anda butuh referensi yang banyak, benar enggak sih ini? Kalau memang Anda mau pelajari apa yang hamba-hamba Tuhan itu sampaikan, ya Anda harus cari referensi juga yang lain. Benar enggak ini? Sampai-sampai kemarin menjadi polemik, betul kan? Apa itu? Perpuluhan. Oh enggak usah perpuluhan begitu ya. Kan ada yang begitu. Nah kalau sudah begitu, rusak semuanya kan? Bukan berarti saya menyalahkan mereka atau beliau-beliau yang menyampaikan, tapi sayang sekali kalau Anda tidak punya referensi yang baik gitu ya. Jadi mari kita mengenal Tuhan. Cara Tuhan dalam hidup kita itu mengatur seperti apa. Supaya kita tidak angkuh tadi. Kita merdeka dari keangkuhan. Kita lepas, kita tidak punya itu. Yang kita punya hanya rendah hati. Bukankah Tuhan juga menunjukkan teladannya? Bahwa dia turun ke dunia. Raja di atas segala raja, rela meninggalkan kerajaannya, rela meninggalkan kekuasaannya untuk menjadi manusia, merasakan seperti manusia itu seperti apa, merasa lapar, ya dan seterusnya. Mari kita mengingat firman Tuhan. Sekali lagi kita ingat ini supaya kita tidak terkutuk. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Aktivitas kita yang terutama, yang pertama adalah mengenal Tuhan. Mungkin Anda terlalu sibuk. Ingat. Ada banyak waktu yang Anda buang untuk melakukan sesuatu yang mungkin menjauhkan Anda dari Tuhan. Sekali lagi, mari kita memiliki kerendahan hati.